Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ma Ehsan, yang akan melanjutkan membedah buku kisah tentang istri Rasulullah SAW. Dan kali ini yang akan diceritakan adalah Ummu Habibah. Namanya adalah Romlah binti Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abi Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Beliau dikenal tokoh dan cendekiawan kaum musyrikin Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Sofia binti Abil As bin Umayyah, bibi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ummu Habibah merupakan salah seorang sepupu Rasulullah SAW. Maka dengan demikian dia merupakan istri yang kekerabatannya paling dekat dengan beliau. Dilahirkan 17 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Kemudian menikah dengan Ubaidillah bin Jahsy al-Asadi dan dikaruniai seorang putri bernama Habibah. Karenanya dia lebih dikenal dengan kunyahnya Ummu Habibah. Saat Rasulullah mulai mendakwahkan ajaran Islam ke penduduk Mekah, keduanya termasuk yang menerima dakwah beliau dan memeluk agama Islam. Ketika penentangan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin keras, Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Maka sejumlah sahabat melakukan hijrah ke negeri Habasyah dalam 2 gelombang. Ummu Habibah dan suaminya termasuk dalam rombongan kedua. Namun cobaan berat dan tidak terkira sebelumnya mendera Ummu Habibah. Di negeri asing rupanya hidup di negara yang mayoritas rakyatnya menganut agama Kristen menggoyahkan akidah sang suami. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam tabaqatnya penuturan Ummu Habibah tentang peristiwa murtadnya sang suami. Saat tidur aku bermimpi melihat suamiku Ubaidillah bin Jahsy dengan rupa yang sangat buruk. Aku pun tersentak bangun. Demi Allah, kondisinya telah berubah. Maka keesokan harinya dia suamiku berkata, "Wahai Ummu Habibah, aku perhatikan tentang agama, maka tidak ada agama yang lebih baik dari agama Nasrani. Dulu aku memeluknya, kemudian aku masuk ke agama Muhammad, maka kini aku kembali memeluk agama Nasrani. Aku katakan padanya, demi Allah tak ada kebaikan untukmu. Lalu aku beritakan mimpiku tersebut, namun dia tidak hiraukan. Selanjutnya dirinya tenggelam dalam minuman khamar dan akhirnya meninggal dunia." Cobaan yang sangat berat bagi Ummu Habibah setelah dengan berat meninggalkan kampung halaman tercinta, lalu tinggal di negeri asing dengan berbagai tantangannya, ditambah dengan murtadnya sang suami. Namun Allah memberinya keteguhan dan kekuatan hati, sehingga dia tidak terbawa keyakinan suami, tetapi dia tetap berpegang teguh kepada iman dan Islam yang dimilikinya, apapun cobaan yang dihadapi. Ketabahan Ummu Habibah menjaga keimanannya di negeri asing tidaklah sia-sia, karena Allah mengganti suami pertamanya dengan suami yang merupakan makhluk paling mulia di jagat raya, yaitu Rasulullah SAW. Ummu Habibah bermimpi didatangi seseorang yang memanggilnya, "Wahai Ummul Mukminin." Rupanya Rasulullah sebelumnya telah mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri untuk meminta kepada Raja Najasyi agar menikahkannya dengan Ummu Habibah, tentu saja setelah masa idahnya habis. Ummu Habibah sangat gembira dengan berita tersebut. Saking gembiranya, dia memberikan hadiah perhiasan berupa gelang dan cincin perak miliknya kepada Abraha, budak perempuan Raja Najasyi yang memberinya kabar gembira lamaran Rasulullah kepadanya. Maka sang raja meminta Ummu Habibah agar mewakilkan seseorang untuk menikahkannya. Lalu Ummu Habibah menunjukkan salah seorang sepupunya yang beriman dan ikut hijrah juga ke Habasyah, yaitu Khalid bin Sa'id bin Al-Ash bin Umayyah. Adapun Rasulullah diwakilkan oleh Raja Najasyi langsung. Bahkan sang raja menyediakan mahar atas nama Rasulullah kepada Ummu Habibah sebesar 400 dinar. Padahal istri-istri Rasulullah yang lain umumnya diberi mahar sebanyak 400 sampai 500 dirham, bukan dinar. Dengan demikian, Ummu Habibah memiliki kekhususan dalam pernikahannya dengan Rasulullah dibanding istri beliau yang lain, yaitu maharnya paling besar dan pernikahannya dilakukan tanpa kehadiran Rasulullah SAW. Pernikahan terjadi pada tahun 6 Hijriah. Bertindak sebagai wali Ummu Habibah adalah Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Al-Umayyah. Setahun setelah menikah dengan Rasulullah pada tahun 7 Hijriah, Ummu Habibah meninggalkan Habasyah menuju Madinah untuk bertemu sang suami dan bergabung dalam rumah tangga kenabian.
Saat itu usianya di atas 30 tahun. Ummu Habibah ketika tiba di Madinah langsung ditempatkan di rumahnya, karena beliau bukan hanya dikenal berasal dari suku Quraisy yang terhormat di kalangan bangsa Arab, tapi juga termasuk kerabat Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengantarkan Ummu Habibah ke rumahnya yang dimaksud. Ketika tiba di sana, Ummu Habibah berkata kepada budaknya, "Kalau suka, kamu cukup menyiapkan air minum, sedangkan aku akan menyapu." Kemudian Ummu Habibah mulai menyapu dan menggelal alas rumah. Tak lupa Ummu Habibah mengenakan wewangian pemberian istri-istri raja yang sangat harum. Tampak Ummu Habibah sangat terampil mengatur urusan rumah tangga dan pandai penampilan menarik di hadapan suami. Salah satu kepribadian Ummu Habibah adalah tegas menghadapi kekufuran, walaupun terhadap ayahnya sendiri yang saat itu masih kafir. Namun akhirnya, tepatnya menjelang peristiwa Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah, sang bapak Abu Sufyan menerima kebenaran ajaran Islam. Ummu Habibah pun sangat komitmen melaksanakan sunnah, dan juga beliau adalah seorang yang pemaaf. Meskipun tidak ada riwayat khusus terjadinya perselisihan dengan Aisyah atau dengan madunya yang lain di antara istri-istri Rasulullah, namun hal tersebut tidak menghalanginya minta dimaafkan atas kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dengan mereka. Ummu Habibah wafat pada tahun 44 Hijriah pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Semoga Allah merahmatinya dan menjadikan surga tempat kembalinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah dan sejarah penting di muka bumi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.